Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana menceritakan Xiaoyan yang telah meninggalkan benua Doqi kembali berpisah dengan keluarganya kembali. Untuk menuju kompetisi 1000 alam, ia pun langsung memasuki lautan ketiadaan dengan waktu puluhan tahun tanpa diduga ternyata. Banyak sosok-sosok yang menyerang ke dalam Bahtera. Xiaoyan pun mencoba untuk menghajar mereka semua dan melanjutkan perjalanan. Namun tidak lama setelah itu Bahtera pun kembali bergetar dan Xiaoyan pada saat ini segera menyipitkan sedikit matanya. Xiaoyan memberikan isyarat untuk memerintahkan semua orang pada saat ini bersiap di dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain pada saat ini beberapa sosok berlari di sepanjang rantai besi dari Bahtera yang lebih besar ke sisi Xiaoyan. Belasan sosok pada akhirnya memasuki Fearless Bahtera Xiaoyan. Sementara Xiaoyan pada saat ini tidak bertindak gegabah, ia mengamati dengan tenang orang-orang yang pada saat ini masuk. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata sepertinya ini adalah sekelompok sampah dari dunia yang lebih rendah. Seorang pria berbaju besi pada saat ini berdiri memegang kapak besar di tangannya dan menunjuk ke arah kelompok Xiaoyan. Ia pun lanjut berteriak, siapakah pemimpin dari kelompok ini? Xiaoyan pada saat ini tidak panik, dan Xiaoyan segera maju selangkah dan menatap para pria berbaju besi tersebut dengan dingin. Xiaoyan menyipitkan matanya dan berbicara perlahan, sepertinya mereka di sini untuk merampok. Pria berbaju besi itu pun dengan angkuh segera tertawa dan berkata bahwa bocah ini sangat pintar, jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera menyerahkan semua harta masing-masing. Bahtera ini juga bagus dan selama mereka menyerahkannya mereka akan terhindar dari bahaya. Setelah selesai berbicara pria berbaju besi itu pun melirik ke arah King Mu'er dan Zeni, matanya tiba-tiba menjadi ganas dan ia tertawa sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa ada begitu banyak wanita mereka sangat cantik dan benar-benar bohai. Dan bagaimana jika mereka meninggalkan orang-orang ini kepadanya? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahan dan segera murka. Apakah sosok tersebut mencari kematian? Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan terdengar, sosok pria berbaju besi juga pada saat ini segera berkata bahwa tangannya pada saat ini juga gatal, merupakan berkah bagi mereka pada saat ini untuk berhadapan dengan geng Iblis Hiu. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, sosoknya pada akhirnya masang kuda-kuda untuk bertarung. Telapak tangan Xiaoyan pada akhirnya benar-benar menuju ke wajah pria berbaju besi, sementara pria berbaju besi pada saat ini segera menyilangkan kapaknya. Merasakan aura dari si pria ini, Xiaoyan pada saat ini bergumam ternyata pria tersebut merupakan dosen bintang 1. Ia pada akhirnya berkata bahwa kekuatan dari si pria tidak buruk, ia memenuhi syarat untuk melawan Xiaoyan dengan kekuatan dosen bintang 1-nya. Akhirnya kedua belah pihak pada saat ini benar-benar beradu satu sama lain. Di dalam benturan ini terlihat bahwa telapak tangan Xiaoyan jelas berada di atas angin. Telapak tangan Xiaoyan ini secara bertahap pada akhirnya segera menekan si pria. Pria berbaju besi ini pun dengan cepat segera terbang mundur berulang kali. Sekelompok orang di belakangnya pada saat ini menstabilkan tubuhnya dan si pria sedikit tercengang. Ekspresi pria berbaju besi pun sedikit berubah dan ia berkata ternyata orang ini juga dosen bintang 1. Mendengar perkataan si pria ini para prajurit yang berada di belakang juga seketika terkejut. Pada akhirnya salah seorang di antara mereka segera berkata agar tuan kedua pada saat ini segera mundur. Ketua pertama pada saat ini sedang dalam proses pelatihan dan mereka harus mundur terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, pria berbaju besi pun mengayunkan kapaknya dan berkata apa yang dibicarakan oleh anak buahnya. Mereka telah melewatkan kesempatan sebelumnya dan tidak mendapatkan apapun. Oleh karena itu kali ini ia tidak akan melewatkan kesempatan yang datang di hadapan mereka. Pada akhirnya pria berbaju besi itu pun kembali melesat dengan kapak besarnya yang dilesakkan ke Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menoleh dan mengedipkan matanya pada Xiao Zhenghui. Ia segera mengerti dan pada saat ini ia segera mengeluarkan keterampilannya spiritualnya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera menampilkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Tanpa ragu-ragu ia pada saat ini segera mengayunkan teknik tersebut ke arah kelapa dari pria berbaju besi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria berbaju besi meledek Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia memiliki kekuatan tahap menengah bintang 1 dosen. Dengan begitu maka seseorang yang berada di tahap awal bintang 1 dosen tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah mengucapkan hal tersebut sosoknya segera melesatkan kapaknya ke arah Xiaoyan.
Pada akhirnya ketika kedua serangan hendak bertemu tiba-tiba mata dari pria berbaju besi menyusut, matanya tiba-tiba menjadi kosong dan ia pada saat ini benar-benar terdiam tak bergerak. Dia bergumam dengan kaget, "Mengapa aku tidak siap bergerak?" Di hadapan semua pengikutnya, pada akhirnya pria berbaju besi ini benar-benar diserang oleh Xiao Yan tanpa melakukan tindakan defensif. Pada saat ini ia benar-benar segera diterbangkan mundur oleh Xiao Yan. Anak buah dari pria berbaju besi di belakang pada saat ini segera menangkap sosoknya. Mereka pada saat ini benar-benar kehilangan kesombongannya setelah pria berbaju besi benar-benar tumbang. Pada akhirnya mereka pun dengan tergesa-gesa memutuskan untuk pergi dengan menyeret pria berbaju besi. Melihat hal ini, Xiao Yan pun melambaikan jubah lengan bajunya dan bertanya apakah mereka akan pergi dengan begitu cepat. Bersamaan dengan perkataan tersebut, api surgawi pun segera berubah menjadi naga api dan bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Ia pun berniat untuk menyerang mereka, tetapi pada saat yang bersamaan sebuah suara segera terdengar. Suara tersebut berkata, "Akhir-akhir ini mereka sangat tidak beruntung. Mereka benar-benar telah bertemu dengan karakter yang kejam." Sebanyak 2 kali mendengar hal tersebut, para prajurit yang berniat untuk melarikan diri pada saat ini segera menoleh. Seorang pemuda pada saat ini berjalan sambil tersenyum ke arah Xiao Yan yang memiliki ekspresi yang datar. Sosok pemuda tersebut lanjut berkata bahwa pada saat ini mereka benar-benar telah khilaf, oleh karena itu ia mewakili rekan-rekannya untuk meminta maaf. Dan bagaimana jika Tuan pada saat ini melepaskan mereka? Mendengar hal tersebut, tentu saja Xiao Yan pada saat ini tidak akan melepaskan mereka. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa mereka benar-benar sampah dan sepertinya mereka benar-benar harus dihabisi hingga ke akarnya. Setelah mengucapkan hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dingin dan menatap tajam ke arah semua orang. Niat membunuh yang kuat juga pada saat ini segera terpancar dari tubuh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini sebuah tawa segera terdengar dari sosok pria yang baru saja muncul. Sosok yang baru saja muncul ini segera berkata bahwa hal ini benar-benar menarik. Seseorang pada saat ini benar-benar berani menginjak-injak kelapa dari geng hiu miliknya. Seorang bocah di tahap awal bintang 1 dosen benar-benar berani bertingkah gila. Mendengar suara tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah seorang pria yang perlahan-lahan muncul dari rantai besi. Ia juga menggunakan baju besi, tetapi pada saat ini ekspresinya sedikit lebih tenang dengan keagungan. Sementara itu para prajurit yang berniat untuk melarikan diri juga pada saat ini segera menoleh. Mereka segera menyadari bahwa itu adalah sosok pemimpin mereka bernama Hesam. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah ke Hesam dan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit serius. Xiao Yan pada saat ini bergumam, sepertinya kekuatan orang ini adalah dosen bintang 2. Ia pada saat ini berpikir berhadapan dengan seorang dosen bintang 1 bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal itu dikarenakan Xiao yang telah berhadapan dengan beberapa orang dosen bintang 1. Tetapi pada akhirnya barulah kali ini Xiao Yan berhadapan dengan seorang dosen bintang 2. Sesungguhnya memikirkan hal ini, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat ingin berhadapan dengan orang tersebut. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini ada gelombang permusuhan. Niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Ketika ia menatap ke arah Xiao Yan, ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka yang berani menyakiti geng iblis hiu mereka hari ini, mereka benar-benar akan diminta untuk membayar harga yang sangat mahal atas tindakannya. Bersamaan dengan perkataannya yang terjatuh, pada saat ini sebuah bahtera juga muncul kembali di salah satu ujung kehampaan. Ukurannya hampir sama dengan Fearless Art. Di bahtera ada karakter besar yang bertuliskan tarian naga dan burung phoenix. Hesam juga pada saat ini menoleh bersamaan dan mengerutkan kening. Di sini Xiao Yan pun kaget ketika melihat ada satu lagi bahtera kapal yang mendekat. Jika itu bantuan dari klan Xiao, itu benar-benar akan membuat dirinya pada saat ini terdesak. Xiao Yan menyadari bukanlah tugas yang mudah untuk mengalahkan Hesam. Tambah lagi satu lagi muncul. Jika adanya bantuan dari pihak lain, tentu saja itu akan menjadi kerugian besar hari ini bagi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, setelah kemunculan dari bahtera ini, seorang prajurit segera berbisik di telinga Hesam. Ia berkata bahwa mereka pernah bertemu kapal ini sebelumnya dan ada orang yang kuat di antara mereka. Geng hiu iblis mereka dijatuhkan sebelumnya oleh mereka. Dan itulah sebabnya tuan kedua sangat marah. Ia khawatir orang itu datang ke sini kali ini untuk membalaskan dendam. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini bahtera pun seketika mendekat dan sesosok tubuh terbang keluar. Sosoknya segera mendarat dengan kokoh di Fearless Bahtera.
Xiao Yan dan yang lainnya juga memandang pengunjung yang tak terduga ini dengan waspada. Ini mengenakan jubah biru dengan alis tajam dan mata yang cemerlang. Sosok ini pun segera menaklukkan tangannya kepada Xiao Yan dan mulai berbicara dengan suara yang agak lembut. Ia berkata bahwa ia berpikir saudara juga pada saat ini diperas oleh geng iblis hiu. Mendengar suara lembut ini, Xiao Yan pun memandang sosok yang pada saat ini berada di hadapannya. Xiao Yan tidak merasakan permusuhan apapun dari orang tersebut. Pakaiannya juga tidak terlihat seperti anggota dari geng iblis hiu. Dan Xiao Yan pada akhirnya mengangguk ringan melihat Xiao Yan yang mengangguk. Pria itu pun lanjut berkata, sungguh disayangkan mereka juga telah diperas oleh geng hiu ini. Sebelumnya geng hiu ini juga sangat menyebalkan dan tampaknya musuh mereka pada saat ini sama. Oleh karena itu, mengapa pada saat ini mereka tidak bergandengan tangan dan menghancurkan mereka? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit kaget. Nada pria ini terdengar seperti sedang membicarakan permasalahan sepele, tetapi meskipun begitu kata-kata yang keluar dari mulutnya ini sangat mendominasi. Xiao Yan pun memandang orang ini dengan hati-hati dan pada saat ini Xiao Yan tidak merasakan sedikit pun energi doki, tetapi ia juga pada saat ini bisa merasakan semacam fluktuasi yang baik dari tubuhnya. Energi ini sangat kuat, tetapi ini bukanlah energi dari doki. Akhirnya Xiao Yan pun tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan sangat senang bekerja sama dengannya. Xiao Yan juga tidak suka gerombolan ini dan mereka benar-benar sangat bagus untuk dimusnahkan. Setelah selesai berbicara mata keduanya juga langsung memandang ke arah Hesam. Niat membunuh juga segera memenuhi udara dan kedua orang ini bersiap untuk bertempur. Sementara itu di sisi lain Hesam pada saat ini sedikit tersenyum. Ia lanjut berkata apakah menurut mereka hanya mereka berdua akan bisa melawannya? Yang satu adalah bintang satu dosen tahap awal sementara yang lainnya adalah bajingan yang tidak tahu dari dunia mana. Ia berasal bahkan pada saat ini ia tidak memiliki jejak doki sama sekali pada dirinya. Di antara 3000 alam, ia jarang melihat seseorang yang memupuk suatu kekuatan tetapi dengan bisa mencapai level yang menggetarkan seperti ini. Dunia tempat di mana sosok tersebut berasal seharusnya bangga kepadanya. Tetapi bahkan jika orang ini jenius, Hesam tidak akan membiarkannya hidup lebih lama. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Hong Er segera berkata kepada Xiao Yan, bertanya kepada Xiao Yan apakah Tuan pada saat ini ingin mengaktifkan mode perlindungan. Xiao Yan pun sedikit terkejut mendengar Hong Er yang pada saat ini mengirimkan transmisi suara dan segera bertanya mode perlindungan apakah itu. Hong Er pun lanjut menjelaskan bahwa itu dapat memperkuat pertahanan tubuh luar dari Bahtera. Hal itu dapat memastikan bahwa Bahtera tidak akan rusak selama pertempuran. Untuk mengaktifkan mode perlindungan Tuan hanya memerlukan 100.000 pilki abadi. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Hong Er ini, Xiao Yan masih merasa sakit kepala dan merasa bahwa itu adalah pemborosan. Tetapi Xiao Yan juga pada saat ini takut jika pertempuran berlanjut Bahtera akan menanggung kehancuran. Dan mereka pasti akan terlantar. Pada akhirnya mau tidak mau Xiao pun segera menuangkan pilki abadi ke dalam Bahtera. Permukaan Bahtera pada akhirnya tampak ditutupi dengan lapisan energi cahaya keemasan yang bersinar pada saat ini memberi orang terasa. Xiao Yan berkata mari mereka melihat seberapa kuat seorang dosain bintang 2. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terjatuh pada saat ini, Xiao Yan segera membalik telapak tangannya. Pedang kuno api surgawi segera berputar dan ia bertukar pandangan dengan pria berbaju hijau. Keduanya pada saat ini benar-benar bersiap untuk segera menyerang ke arah Hesam secara bersamaan. Xiao Yan yang pada saat ini bekerja sama dengan pria misterius untuk berhadapan dengan Hesam. Xiao Yan secara langsung memamerkan keterampilan bertarung terkuat miliknya. Saat ini 1000 kaki tanpa bayangan pada saat ini segera dikeluarkan oleh Xiao Yan. Keterampilan bertarung dengan tingkat kekuatan di tingkat di pada saat ini benar-benar jatuh ke arah Hesam. Tombak 7 warna juga pada saat ini muncul di tangan pria misterius dan meraung ke arah Hesam. Akhirnya menghantam Xiao Yan dan pria berbaju hijau dan kedua serangan pada saat ini menghilang. Xiao Yan pada saat ini berkerut dan tiba-tiba api menyembur keluar dari tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa pertempuran ini benar-benar rumit. Pertahanan dari pria ini benar-benar sangat kuat. Setelah mengucapkan hal tersebut, tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar dikelilingi oleh lautan api.
Di lautan api yang membara, kekuatan di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini semakin ditingkatkan. Ia pada saat ini kembali melesatkan 1000 kaki tanpa bayangan dan tentu saja kekuatan dari serangan ini juga meningkat. Sementara itu Hesam pada saat ini masih tidak menganggapnya dengan serius, dan berkata bahwa itu adalah trik kecil. Ia kembali melambaikan tombaknya dan pada saat ini menebas ke segala arah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena serangan 1000 kaki tanpa bayangan miliknya benar-benar telah dipotong menjadi beberapa bagian. Ia pada saat ini benar-benar hanya bisa menggelengkan kelapanya karena Xiaoyan baru bertemu dengan lawan yang benar-benar kuat. Keterampilan bertarung tingkat di milik Xiaoyan ini dapat dengan mudah diselesaikan oleh pria tersebut. Sementara itu pria berbaju hijau itu juga dipenuhi dengan bayang-bayang senjata berwarna-warni, namun serangan dari pria tersebut benar-benar telah dipaksa mundur oleh Hesam ketika benturan terjadi. Semua serangan dari kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangatlah sia-sia. Pria berbaju hijau itu pun seketika melirik ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka bersama-sama. Oleh karena itu mereka harus melakukan yang terbaik untuk membuat keputusan cepat. Tidak akan menguntungkan bagi mereka jika pada saat ini mereka terus menunda-nunda. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya melirik ke arah pria misterius. Tampaknya pria itu bisa merasakan bahwa ketika pada serangan sebelumnya Xiaoyan sama sekali belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun pada saat ini ketika Xiaoyan menatap ke arah pria itu, seolah-olah ada semacam hubungan antara penguasa dunia dengan pemahaman. Diam-diam ia pada saat ini memperhatikan sosok berbaju hijau. Xiaoyan bisa merasakan ada jejak kekuatan yang mirip dengan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Jejak kekuatan ini adalah kekuatan alam, dan kekuatan yang sangat kuat ini hanya dimiliki oleh tuan dari pemilik alam. Selain itu pada saat ini Xiaoyan juga menyadari bahwa kekuatan ini tidak dimiliki oleh pria itu. Pada akhirnya Xiaoyan pun berkata kepada pria misterius itu. Ia berpikir bahwa pria itu juga penguasa dunia. Dengan begitu mereka akan menggunakan kekuatan dunia bersama-sama dan mereka akan bisa membunuhnya. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, pria itu pun terkejut untuk sesaat, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, ia pada akhirnya tidak berani untuk menyembunyikan hal tersebut. Sosoknya pada akhirnya sedikit mengangguk dan segera kekuatan tak terlihat terpancar dari dua sosok ini. Xiaoyan pada saat ini membentuk panah flame. Sementara itu retakan juga muncul di antara dahi pria itu. Kekuatan yang kuat sepertinya pada saat ini akan segera keluar dari celah yang seperti mata yang tertutup rapat. Di sisi lain secara alami Hesam juga pada saat ini bisa merasakan aura yang kuat dan halus di antara keduanya. Krisis hidup dan mati yang kuat pada akhirnya membuat Hesam pada saat ini bergidik di sekujur tubuh. Hesam pun mengutuk dengan marah dan berkata bahwa keduanya pada saat ini tidak terlalu kuat, tetapi meskipun begitu mereka berdua ternyata adalah penguasa masing-masing dunia. Tetapi meskipun begitu Hesam pada saat ini tidak akan membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Setelah selesai berbicara Hesam pada akhirnya kembali mengayunkan tombak gandanya ke arah Xiaoyan terlebih dahulu. Pada saat ini butuh banyak waktu untuk menggunakan kekuatan langit ini bagi Xiaoyan. Jika Xiaoyan pada saat ini terganggu maka ia benar-benar tidak akan dapat menampilkannya. Xiaoyan meraung menyebutkan nama Xiao Zhenhui dan segera mengerti, dan kekuatan jiwa yang agung pada saat ini segera mengelilingi Hesam. Kekuatan jiwa keadaan suci ini membuat seorang dalam ilusi. Pada saat ini ia benar-benar memiliki kendali mutlak, memiliki kendali atas beberapa orang dengan kekuatan spiritual yang lebih lemah. Namun meskipun begitu Hesam pada saat ini memiliki kekuatan dosian bintang 2. Meskipun Xiao Zhenhui tidak dapat menarik Hesam ke dalam ilusi, tetapi dengan menahannya sejenak, ia masih bisa melakukannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini mata Hesam berkedip dan pikirannya terasa sakit. Sosoknya segera mundur, dan setelah menstabilkan sosoknya ia pun menggelengkan kelapanya dengan keras. Matanya pada saat ini tiba-tiba menatap ke Xiao Zhenhui dan ia segera melesat menyerang pergi ke arah Xiao Zhenhui. Menyadari hal tersebut pada saat ini sosok Xiao Zhan pun buru-buru bergegas. Meskipun Xiao Zhan baru berada di tahap akhir Dodi bintang 8, tetapi kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Selain itu ia juga telah mendapatkan garis darah keturunan dari leluhurnya. Dengan begitu bahkan kekuatan pertahanan pada saat ini benar-benar semakin kuat. Pada akhirnya berteriak bahwa ia juga sosok harimau. Pada akhirnya raungan segera terdengar dan bayangan harimau muncul di belakangnya. Pada saat ini menahan tinju Hesam yang dilesatkan ke arah Xiao Zhenhui. Suara tabrakan tubuh pun segera terdengar dan pada saat ini tubuh Xiao Zhan ketika terbalik.
Xiao Zhan pada saat ini menyemburkan seteguk darah dan tampaknya benar-benar terluka, tetapi dengan adegan ini Hesam benar-benar terkejut. Pukulannya ini bukanlah kekuatan terkuatnya, tetapi pukulan ini dapat dengan mudah untuk membunuh seseorang Dodi tingkat 8. Di sisi lain, melihat luka yang dialami oleh Xiao Zhan ini, Xiao Yan pun langsung marah. Anak panah pada saat ini benar-benar telah mengembun dan ia sudah siap untuk melepaskannya. Sosok misterius juga tiba meraung cahaya yang tak berujung pada akhirnya meledak bersamaan dengan anak panah yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Ia awalnya ingin melarikan diri dari serangan ini, tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan spiritual Xiao Zheng Hui. Tubuhnya pada saat ini membeku statis dan ini benar-benar sangatlah fatal. Pada akhirnya satu panah dan satu cahaya pada saat ini meluncur dan menimbulkan cahaya yang menyilaukan, dan ledakan mengerikan tidak terhindarkan. Pada akhirnya setelah beberapa saat cahaya pun perlahan menghilang dan sosok Hesam perlahan muncul di garis pandang semua orang. Tubuhnya pada saat ini masih berdiri dan situasi ini juga membuat Xiao Yan dan pria berbaju hijau terkejut. Hesam perlahan mengangkat kelapanya dan pada saat ini di dahi begitu juga dengan lehernya terdapat pembuluh darah biru yang menonjol. Wajahnya semakin memerah karena Hesam pada saat ini benar-benar marah. Baik Xiao Yan dan pria itu pada saat ini benar-benar terkejut karena mereka berdua telah menggunakan kekuatan ruang untuk menyerang. Namun meskipun begitu pada akhirnya sosok Hesam seorang dosen bintang 2 benar-benar masih hidup. Melihat adegan ini, anggota dari geng Iblis Hiu pun seketika bersorak untuk Samaan dengan hal tersebut. Sebelum ia bisa bergerak pada saat ini pria berbaju hijau dengan cepat bergegas ke arah Hesam dengan lambaian tombak berwarna-warni di tangannya. Pada saat ini sosoknya langsung memotong kelapa Hesam. Setelah selesai membunuh Hesam hingga saat ini ia segera menaklukkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Ia berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar meminta maaf ketika ia melakukan sesuatu. Ia benar-benar harus memotong rumput hingga ke akarnya. Ia benar-benar tidak suka meninggalkan permasalahan yang akan tersisa untuk di masa depan. Ketegasan dari pria berbaju hijau ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini langsung tersenyum. Ia pada saat ini segera memikirkan keadaan timnya. Xiao Yan pun menepuk tangan sebagai isyarat bagi timnya untuk menyelesaikan pertempuran yang tersisa. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera bergegas untuk menghabisi orang-orang yang tersisa. Menghela nafas pada akhirnya pada saat ini ada badai berdarah dengan semua orang yang membuang mayat ke lautan. Ketiadaan kelompok dari Iblis Hiu ini benar-benar telah dibantai dan tidak ada yang tersisa. Setelah proses pembantaian ini selesai, sosok pria berbaju biru itu pun sedikit melangkah ke arah Xiao Yan dan menangkupkan tinjunya. Sosoknya segera berkata bahwa bajingan ini juga telah mencegat mereka sekali. Hal itu menyebabkan beberapa permasalahan kecil. Oleh karena itu ia benar-benar harus membalaskan dendam. Hari ini ia ingin berterima kasih kepada saudara karena ia bersedia bergandengan tangan dengan dirinya. Jika tidak maka ia benar-benar tidak akan bisa melakukan hal ini sendirian. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa orang-orang seperti ini telah membunuh banyak orang yang lewat seperti mereka berdua di lautan ketiadaan. Oleh karena itu pada saat ini mereka pantas mati. Namun pada saat ini mereka telah meninggalkan banyak benda, tetapi tidak banyak yang berguna karena mereka telah membantai orang ini bersama-sama. Maka benda-benda yang mereka tinggalkan akan dibagi 50-50. Mendengar hal tersebut sosok pria berbaju hijau pun tersenyum dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya mereka semua segera masuk ke dalam bahtera milik geng Iblis Hiu. Bahtera ini telah rusak parah dan tidak terlindungi dengan baik, tetapi pada saat ini mereka telah mendapatkan cincin penyimpanan dari Hesam. Cincin ini berisi origin abadi dan item lainnya yang sedikit berguna. Item-item yang mereka temukan pada saat ini dibagi secara acak, sementara itu mereka juga pada saat ini telah membagi masing-masing 500.000 pil abadi. Setelah pembagian ini Xiao Yan pada akhirnya langsung tersenyum. Sementara itu pria itu pada saat ini segera kembali meneguhkan tangannya kepada Xiao. Ia lanjut berkata karena itu permasalahannya telah selesai. Pada saat ini ia tidak akan mengganggu saudara lagi. Setelah selesai berbicara pria berpakaian hijau itu pun hendak melangkah untuk pergi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa pria ini adalah orang yang baik. Dengan begitu bukankah sangat baik bagi mereka untuk menjadi teman satu sama lain. Pada akhirnya Xiao Yan pun bertanya dengan enggan kepada pria berbaju itu. Tentu saja Xiao Yan tidak benar-benar takut sendirian di lautan ketiadaan ini. Tetapi Xiao Yan berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentang lautan ketiadaan. Oleh karena itu akan bermanfaat dan tidak akan berbahaya untuk pergi bersama-sama.
Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa ia tidak tahu nama dari saudara selain itu. Kemanakah tujuan perjalanan dari saudara ini? Jika mereka bergabung, bukankah mereka bisa saling menjaga di lautan ketiadaan ini? Oleh karena itu lebih baik pergi bersama-sama. Mendengar hal tersebut, pria itu pun seketika memandang ke arah Xiao Yan dengan lembut. Ia tidak memiliki perasaan jijik kepada Xiao Yan dan ia pada saat ini langsung menjawab apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Ia berkata bahwa ia bernama Lindong dan ia berasal dari alam bawah bernama Konggu. Pada perjalanan kali ini ia akan pergi untuk menuju ke kota Qianxing. Mendengar kata-kata tersebut, Xiao Yan pada saat ini merasa senang di dalam hatinya. Xiao Yan pada akhirnya memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiao Yan yang berasal dari dunia bawah yakni Banua Doqi. Kebetulan mereka juga akan pergi ke kota Qianxing. Mungkinkah saudara Lindong juga akan pergi ke Bintang Hong Kong untuk ikut dalam kontes 10.000 alam? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lindong pada akhirnya juga merasa sangat senang. Ia mengangguk perlahan dan berkata bahwa ini benar-benar sangat bagus. Ia juga pernah mendengar tentang kontes 10.000 alam, tetapi tujuannya kali ini adalah untuk menemukan obat mujarab untuk menyembuhkan istrinya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar bertanya dengan ragu-ragu apakah istri dari saudara Lindong kesehatannya buruk. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat bahwa Lindong pasti memiliki kasih sayang yang dalam untuk istrinya. Jika tidak akan mungkin ia rela melewati batas dan ruang hanya untuk menemukan sebuah obat mujarab. Sementara itu ditanya oleh Xiao Yan seperti ini, Lindong pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Xiao Yan pada akhirnya kembali berkata, jika saudara Lindong tidak keberatan, bisakah saudara Lindong membiarkan Xiao Yan melihat kondisi dari aslinya? Kebetulan Xiao Yan adalah seorang alkemis, oleh karena itu mungkin saja Xiao Yan bisa membantu. Lindong pada saat ini masih ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk ringan mengenai Xiao Yan. Entah bagaimana Lindong bisa merasa bahwa orang ini bisa dipercaya. Akhirnya dengan lambaian tangannya penghalang kecil pun terbentuk di sekelilingnya. Ia melambaikan tangannya. Pada saat ini sosok jiwa yang tipis cantik berbaring di batu giok. Ia segera bertanya apakah ini adalah sisa jiwa. Lindong pun mengangguk dan pada saat ini melihat ke arah Xiao Yan. Lindong segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ia tahu tidak mudah untuk menyelamatkan istrinya, oleh karena itu tidak apa-apa jika saudara Xiao Yan tidak bisa membantu dan terima kasih atas kebaikannya. Lindong benar-benar berharap bahwa Xiao Yan bisa menyelamatkan istrinya, tetapi melihat Xiao Yan yang mengerutkan kening, pada akhirnya Lindong menjadi kembali pesimis. Lindong pun segera melambaikan tangannya dan bersiap untuk menyingkirkan jiwa istrinya, namun Xiao Yan pada saat ini segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan pergerakan Lindong. Xiao yang memberi isyarat kepada Lindong untuk menunggu sejenak. Ia pada akhirnya kembali bertanya kepada Lindong mengenai jiwa istrinya. Xiao Yan bertanya apakah pada saat ini takdir jiwa dari istri Lindong telah menghilang. Mendengar kata takdir jiwa, Lindong pun seketika langsung menyusut. Lindong pada akhirnya menghela nafas dan ia segera menceritakan kisah umumnya. Bahwa istri telah mengorbankan hidupnya dan jiwa untuk tempat tinggalnya dan sekarang jiwa hampir menghilang. Xiao Yan mendengarkan narasi Lindong dengan penuh perhatian. Ternyata Lindong dan istrinya adalah orang yang suci. Mereka rela meninggalkan nyawa mereka sendiri demi ruangnya sendiri. Tidak banyak orang yang bisa melakukan kesucian semacam ini di dunia ini. Xiao Yan pada saat ini sedikit menghibur Lindong dengan berkata jika melihat dari namanya yang bernama Ying Huan Huan, sepertinya ia adalah gadis yang sangat lincah. Lindong pun tersenyum tipis mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Lindong terbayang sosok istrinya ketika ia masih hidup dan sosoknya benar-benar memang lincah. Sementara itu Xiao Yan saat ini kembali lanjut bertanya apakah Lindong tidak dapat menemukan jiwanya. Mendengar hal tersebut Lindong pun mengangguk dan berkata bahwa ia sudah mencarinya untuk waktu yang lama, namun ia belum menemukannya selama periode waktu ini, tetapi ia akan terus mencarinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun merenung sejenak dan berkata jika hanya jiwanya yang hilang tidak sulit untuk membentuk kembali tubuh fisik, tetapi tanpa jiwa ingatannya mungkin akan pulih hanya sekitar di usia 5 tahun. Karena jiwa yang tertinggal dari istri Lindong hanya sedikit. Jika Lindong dapat menemukan jiwanya, maka ia benar-benar akan dapat pulih sepenuhnya. Sementara itu Lindong pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan. Lindong berpikir bahwa ia telah berkeliling bertahun-tahun untuk mencari pembentukan tubuh fisik, tetapi selama pencarian ini Lindong belum pernah mendengar adanya orang yang bisa membentuk kembali tubuh fisik.
Pada akhirnya Lindong pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah saudara Xiaoyan memiliki cara untuk membentuk kembali tubuh fisik. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan bisa mencobanya. Jiwa dari istri Lindong pada saat ini sudah sangat menipis dan jika tidak kembali membentuk tubuh fisiknya dengan cepat mungkin akan sangat sulit untuk membentuk kembali tubuh fisiknya di masa depan. Mendengar hal tersebut pada saat ini ada setitik harapan di dalam hati Lindong. Pada akhirnya ia segera berkata jika saudara Xiaoyan dapat membantu istrinya membentuk kembali tubuh fisik, maka Lindong akan menyetujui persyaratan apapun. Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata bahwa Xiaoyan tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil, namun Lindong perlu memasukkan beberapa kekuatan spiritual di dalam prosesnya. Hanya dengan cara inilah tingkat keberhasilannya akan menjadi lebih tinggi. Mendengar hal tersebut Lindong pada akhirnya mengangguk. Ia teringat sudah banyak sekali orang yang dimintai bantuan oleh Lindong, tetapi Lindong tidak menemukan hasil. Lindong pada akhirnya dengan bersemangat berkata bahwa itu bukanlah permasalahan selama benar-benar dapat membentuk kembali tubuhnya. Lindong bersedia membayar berapapun. Pada akhirnya melihat kegigihan Lindong ini, Xiaoyan pun mengangguk ringan. Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini akan memulainya. Jiwa istri Lindong pada saat ini tidak terlalu rapuh dan bukan permasalahan besar untuk berhasil memadatkan tubuh fisiknya. Karya jiwa sudah menipis. Ingatan istri Lindong akan bertahan di usia 5 tahun, oleh karena itu ia tidak akan mengingat Lindong, ia tidak akan mengingat siapapun, tetapi hanya saja orang ini masih bertahan hidup. Selama ia bertahan hidup maka akan ada harapan di masa depan untuk mengembalikan ingatannya. Mendengar hal tersebut Lindong pada saat ini benar-benar mengangguk dengan penuh kesiapan. Pada akhirnya Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan mengirim buah nirvana 9 revolusi ke jiwa istri Lindong. Setelah beberapa saat jiwa yang tersisa dikelilingi oleh cahaya hijau dan akhirnya berubah menjadi kepompong biru. Melihat kepompong biru ini, Xiaoyan pun memerintahkan Lindong untuk menyuntikkan kekuatan rohnya. Lindong pun segera mengangguk dan melangkah maju dan menyentuh kepompong biru dan segera melepaskan kekuatan jiwanya sendiri. Begitu kekuatan jiwa ini dilepaskan, aura Lindong segera melemah dan seteguk darah keluar. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan berkata bahwa saudara Lindong tidak perlu berbagi begitu banyak kekuatan spiritual. Hal itu akan menyakiti jiwa saudara Lindong dan benar-benar akan sulit untuk pulih. Wajah Lindong pada saat ini pucat, tetapi ia benar-benar menunjukkan ekspresi senyum puas. Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa ini bukanlah permasalahan, istrinya telah memberikannya hidup untuknya, oleh karena itu tidak masalah Lindong terluka parah untuknya. Selama istrinya bisa bertahan maka Lindong akan bersedia memberikan hidupnya. Lindong pada saat ini benar-benar merasa semangat karena telah merasakan aura dari Yin Huang Huang. Sosok bayi juga pada saat ini perlahan-lahan dikandung di dalam kepompong biru. Melihat bentuk janin dalam kepompong ini, Xiaoyan pun menghela nafas lega dan berkata seharusnya tidak ada masalah. Saudara Lindong perlu menghangatkannya dengan kekuatan ruang setiap hari dan tubuhnya akan lebih stabil. Mendengar hal tersebut Lindong pun sangat gembira di dalam hatinya. Ia segera berbalik dan mengepalkan tinjunya dengan keras kepada Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa ia yang bernama Lindong akan selalu mengingat kebaikan ini. Selama Lindong berguna bagi saudara Xiaoyan maka ia akan melakukan yang terbaik menanggapi hal itu. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa saudara Lindong tidak perlu terlalu serius karena pertemuan adalah takdir, maka Xiaoyan sangat senang bisa membantunya. Di 3000 alam ini bukankah lebih banyak teman akan lebih baik jika dibandingkan dengan banyak musuh? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini pada saat ini Lindong memiliki kesan yang baik di hatinya terhadap Xiaoyan. Namun Lindong pada saat ini masih bersikeras untuk memberikan sesuatu kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini melihat Lindong yang segera mengeluarkan tas dan mungkin itu adalah jenis penyimpanan yang sama dengan cincin penyimpanan. Lindong pun menyadarkan tas tersebut dan berkata bahwa ia punya beberapa pil ki abadi di sini. Jika kakak Xiaoyan menginginkannya dan tidak keberatan maka kakak Xiaoyan bisa memilikinya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan tidak menerima hal tersebut dan mendorongnya kembali ke Lindong. Xiaoyan berkata bahwa di lautan ketiadaan ini pil ki abadi memiliki efek yang besar, oleh karena itu saudara Lindong harus menyimpan pil ki abadi ini untuk dirinya sendiri. Kali ini pil origin abadi yang mereka dapatkan dari geng Hiu Iblis sudah cukup untuk Xiaoyan. Melihat kebaikan Xiaoyan ini pada akhirnya Lindong pada saat ini menaklukkan tangannya lagi kepada Xiaoyan. Lindong kembali mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan atas kebaikannya. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berjalan mendekat dan menepuk bahu Lindong.
Xiao Yan pun tersenyum lembut dan berkata bahwa mereka tidak perlu berbicara apa-apa lagi, mereka harus segera melanjutkan perjalanan karena tempat ini masih jauh dari kota Qianxing. Lindong pada akhirnya menganggukkan kelapanya setelah mendengar perkataan Xiao Yan ini. Pada akhirnya mereka pada saat ini segera kembali ke bahteranya masing-masing. Pada akhirnya di lautan ketiadaan ini kedua bahtera